Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas latihan soal tryout Selkom P3K 2024 tahap 2. Pada video kali ini saya akan membahas 30 soal tryout. Mari ikuti video pembahasan soal dari saya. Soal nomor 1, karena kekurangan sumber daya manusia di sebuah kantor cabang perusahaan tempat Anda bekerja, atasan Anda memutuskan untuk memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi di sebuah pulau terpencil. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi, serta cukup dekat dengan atasan. Sikap Anda dari opsi yang tersedia bisa kita lihat untuk jawaban yang tepat di sini adalah kita harus bersedia tanpa membantah sedikitpun perintah atasan dan kebijakan perusahaan. Jadi sebagai karyawan kita harus siap ditempatkan di mana saja. Selanjutnya nomor 2. Hampir setiap minggu Anda selalu menjalankan dinas keluar kota. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas, mulai dari barang-barang pribadi sampai dokumen penting yang harus dibawa. Kendala yang sering terjadi adalah Anda agak sedikit pelupa. Terkadang barang bawaan Anda bisa tertinggal, belum lagi resiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Sikap Anda supaya barang-barang bawaan tidak tertinggal maupun hilang, terutama dokumen-dokumen penting, maka bisa kita simpan dengan sistem online. Jadi dari jawaban yang sudah tersedia, yang tepat adalah yang C, menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. Selanjutnya nomor 3. Ketika upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, 2 orang rekan kerja Anda diumumkan mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya Perunggu atas dedikasinya terhadap bangsa dan negara. Sikap Anda, oleh karena ada rekan kerja kita yang mendapatkan penghargaan, maka kita sudah sebaiknya memberikan selamat kepadanya dan kita tetap terus bekerja sesuai aturan yang berlaku. Maka dari opsi yang ada, yang benar adalah opsi yang D, memberikan selamat kepada keduanya dan terus bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya nomor 4. Salah satu target capaian instansi Anda dalam 5 tahun ke depan adalah mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sebesar 54%. Pimpinan sebelumnya memiliki beberapa program yang kurang berhasil dalam mencapai target. Sikap Anda sebagai pimpinan baru di instansi tersebut, maka langkah pertama untuk mencapai target tersebut, kita sebagai pimpinan ya bisa menganalisa sumber daya yang sudah ada, kemudian dari analisa itu disusunlah sebuah rencana yang dapat dilakukan ke depannya dan kita menentukan ukuran keberhasilannya. Maka dari opsi yang ada, jawaban yang tepat adalah yang A. Kita menganalisa sumber daya yang dimiliki instansi dan merencanakan apa yang dapat dilakukan serta ukuran keberhasilannya. Soal nomor 5. 2 hari lagi adalah tenggat waktu Anda mengumpulkan laporan evaluasi akhir tahun yang diminta oleh pimpinan. Hingga siang ini Anda belum selesai mengerjakannya karena agenda lain yang tidak kalah penting sebelumnya. Sikap Anda, untuk opsi jawaban
yang tersedia di nomor 5, yang paling tepat adalah yang C. Mengerjakan dengan upaya terbaik meski harus menyelesaikannya di luar jam kerja, agar laporan dapat selesai sesuai target yang ditentukan. Jadi walaupun harus diselesaikan di luar jam kerja atau lembur, tapi yang kita utamakan adalah pekerjaan itu atau laporan itu harus selesai sesuai target yang sudah ditentukan. Selanjutnya nomor 6. Dosen Anda meminta Anda untuk ikut dalam sebuah perlombaan dalam waktu dekat, akan diselenggarakan oleh universitas tempat Anda berkuliah. Dosen Anda melihat bahwa Anda memiliki talenta yang sesuai dengan deskripsi perlombaan. Akan tetapi Anda tidak menyadarinya. Sikap Anda. Dari opsi yang tersedia, kita bisa melihat bahwasanya opsi B ini adalah opsi yang paling tepat. Jadi kita menerima dan mengembangkan lebih dalam talenta yang kita miliki. Jadi kita sudah diberikan petunjuk dosen kita tadi, dan kita bisa menerima dan mengembangkan talenta yang kita miliki. Selanjutnya nomor 7. Anda diminta oleh atasan Anda untuk menyiapkan sebuah presentasi untuk bertemu dengan klien besok pagi. Presentasi Anda besok pagi akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerjasama perusahaan dengan klien tersebut. Atasan Anda meminta Anda untuk membuat presentasi yang bagus dan membuat klien antusias untuk tahu lebih jauh sikap Anda. Soal nomor 7, dari opsi jawaban yang tersedia, kita bisa memilih opsi D sebagai opsi yang paling tepat. Jadi, kita membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Jadi, isi dari presentasi itu hanya memuat inti-intinya saja, jadi tidak terlalu banyak tampilannya yang ada di dalam presentasi kita, hanya memuat inti-inti dari setiap poin yang kita sampaikan. Selanjutnya nomor 8. Olimpia dirayu melihat Oliva dan Onida menggunakan mobil dinas untuk berlibur keluar kota. Sebagai rekan satu divisi, yang Anda lakukan adalah, oleh karena mobil dinas tidak diperuntukkan untuk libur keluar kota, maka kita sebagai rekannya, ya, yang pertama adalah tentunya mengingatkan mereka bahwasanya mobil dinas itu termasuk fasilitas kantor yang harus digunakan sesuai aturan. Jadi opsi yang tepat adalah yang A, mengingatkan kepada mereka bahwa fasilitas kantor harus dipergunakan sesuai dengan aturan. Selanjutnya nomor 9. Ketika tengah mengerjakan pekerjaan penting dari pimpinan, rekan kerja Anda mengalami kesulitan yang membuat pekerjaan tersebut tidak terselesaikan dengan baik. Sikap Anda sebagai rekan satu ruangan dengannya adalah, dari opsi yang tersedia, opsi D ini adalah opsi yang paling tepat. Jadi kita memberikan arahan sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang kita miliki. Jadi kita sebagai rekan satu ruangan, maka kita tetap memberikan arahan sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang kita miliki. Selanjutnya nomor 10. Anda melihat berita di TV mengenai salah satu tokoh masyarakat yang ditangkap oleh polisi. Tokoh masyarakat tersebut diduga melanggar berbagai pasal dalam KUHP. Namun ia menolak dan meminta pengikutnya untuk melakukan demonstrasi. Bagaimana pendapat Anda mengenai sikap tokoh masyarakat tersebut? Nah, untuk kasus tersebut kita bisa bersikap bahwasanya kita tidak setuju, karena kasus tersebut sebaiknya diselesaikan di pengadilan saja, karena sudah masuk ke ranah hukum, maka
sudah tempatnya di pengadilan saja. Jadi opsi yang tepat adalah yang opsi B. Selanjutnya nomor 11. Saya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke luar kota. Namun pada saat itu anak saya masih kecil dan membutuhkan perhatian saya. Saya akan, karena di sini ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, maka yang paling positif tentu kita menerima kesempatan tersebut dan bisa membawa keluarga untuk pindah bersama. Ya, jadi yang paling tepat opsi yang A, ya, menerima kesempatan tersebut dan membawa keluarga untuk pindah bersama saya. Selanjutnya nomor 12. Anda termasuk ke dalam salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah Anda kerjakan. Bagaimana Anda mengatasinya? Dari opsi yang tersedia, kita bisa melihat bahwasanya opsi B yang paling positif. Jadi kita membaca berbagai referensi untuk mendukung penyelesaian tersebut. Jadi kita tidak hanya mencari dari satu sumber saja, tapi kita juga mendapatkan berbagai sumber referensi yang banyak untuk menyelesaikan tugas tersebut. Selanjutnya nomor 13. Indikator Anda beredar bahwa salah satu rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya. Sudah beberapa hari ini rekan tersebut tidak masuk bekerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan sehingga menjadi buah bibir indikator Anda. Menurut Anda, dari opsi yang tersedia, yang paling positif adalah yang C. Saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. Jadi kabar tersebut tetap kita cek kebenaran informasinya sebelum kita mengungkapkan atau menyatakan tindakan kita. Ya, jadi yang paling tepat adalah opsi yang C. Selanjutnya nomor 14. Anda mengetahui bahwa rekan kerja Anda telah melakukan penipuan finansial dengan menggelapkan dana perusahaan. Rekan ini adalah teman dekat Anda dan sedang menghadapi masalah keuangan pribadi. Apa yang akan Anda lakukan? Maka sebaiknya kita sebagai rekan kerjanya, kita berbicara dengan rekan kita secara pribadi dan memintanya untuk mengembalikan dana. Jadi kita dekati secara pribadi dan mengembalikan dananya. Jadi opsi yang B adalah opsi yang paling tepat. Soal nomor 15. Sebagai supervisor, Anda memiliki tim yang terdiri dari anggota dengan berbagai tingkat kemampuan. Anda harus membagi tugas untuk proyek penting yang akan mempengaruhi evaluasi kinerja tahunan. Beberapa anggota tim memiliki pengalaman lebih, sementara yang lain masih baru. Bagaimana Anda akan membagi tugas? Dari opsi jawaban yang tersedia, yang paling positif adalah opsi yang C. Jadi memberikan tugas sesuai kemampuan masing-masing dengan memberi kesempatan belajar kepada anggota yang kurang pengalaman. Jadi untuk anggota yang masih baru, kita beri kesempatan untuk belajar dan kita juga memberikan tugas sesuai kemampuannya masing-masing. Tentu di sini pengalaman berbeda-beda antara anggota yang baru maupun yang lama.
maka kita harus bagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Selanjutnya nomor 16. Kemarin pimpinan memberikan surat keputusan bagi semua karyawan yang bekerja di perusahaan bahwa akan ada kebijakan baru mengenai jam kerja. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat bersaing dengan kompetitor dan mengoptimalkan sumber daya setelah 2 tahun sebelumnya sempat kesulitan akibat pandemi. Sikap saya, maka dengan adanya kebijakan baru ini dan tujuannya adalah positif untuk kinerja perusahaan, maka sikap kita adalah turut mengingatkan rekan-rekan yang lain untuk mendukung keputusan ini. Jadi tidak hanya kita yang mendukung, tapi kita juga mengajak rekan-rekan kerja yang lain untuk ikut mendukung tujuan dari perubahan tersebut. Jadi opsi yang D ini yang paling tepat. Selanjutnya nomor 17. Ketika selesai melakukan presentasi terhadap pekerjaannya, Indra mendapat apresiasi dari pimpinan karena dinilai telah melakukan yang terbaik. Namun ada beberapa rekan kerjanya yang memberikan masukan terhadap hasil kerjanya. Sikap Indra adalah menerima masukan yang ada dengan tangan terbuka ya. Jadi sebagai bahan memperbaiki kinerja. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang A. Selanjutnya nomor 18, Bima Karsawaryana sedang bertemu dengan mitra kerja dari perusahaan yang telah lama bekerja sama dengan instansinya. Pagi itu, mitra kerjanya menawarkan skema pengadaan proyek baru yang dapat memberikan keuntungan pribadi baginya dan Bima. Sikap Bima. Jadi karena ada proyek dengan memberikan keuntungan pribadi, maka harus menolak tawaran tersebut karena tentu tidak sesuai aturan yang ada. Maka opsi jawaban yang paling tepat adalah yang B, menolak penawarannya dengan halus dan mengatakan alasannya tidak dapat menerima penawaran tersebut. Karena tentunya hanya keuntungan pribadi yang dipikirkan. Selanjutnya soal nomor 19. Saya adalah seorang teknisi pada sebuah perusahaan teknologi terkemuka. Suatu hari terjadi kerusakan mesin yang sangat vital pada kantor cabang kami dan harus diselesaikan dengan segera. Padahal saat itu saya sedang mengerjakan perbaikan pada mesin di kantor lain yang jaraknya sangat jauh. Saya akan dari opsi jawaban yang ada, maka opsi jawaban C di sini yang paling positif. Jadi bisa kita dengan cara menghubungi rekan teknisi yang dekat dengan lokasi mesin dan memintanya untuk memperbaikinya. Jadi kita hanya minta teknisi yang dekat dengan lokasi mesin untuk segera memperbaikinya, karena kita juga posisinya jaraknya jauh dari kantor tersebut. Maka kita bisa minta tolong rekan teknisi yang lebih dekat dari lokasi mesin tersebut. Selanjutnya nomor 20. Anda adalah manajer di sebuah perusahaan. 2 karyawan di tim Anda terlibat dalam konflik yang mempengaruhi kinerja tim. Mereka sering berdebat dalam rapat dan menolak untuk bekerja sama. Anda telah mencoba berbicara dengan keduanya secara terpisah, namun situasi tidak membaik. Apa tindakan yang Anda ambil? Kita sudah mencoba menengahi, tapi situasinya tidak turut membaik, maka kita sebaiknya mengadakan mediasi antara kedua karyawan tersebut dan Anda sebagai penengah. Jadi opsi jawaban yang B ini yang paling tepat. Selanjutnya soal nomor 21. Anda diberikan deadline yang sangat ketat untuk menyelesaikan laporan penting.
waktu yang diberikan sepertinya tidak cukup dan Anda khawatir tentang kualitas hasil akhir. Apa yang akan Anda lakukan? Maka dari itu, supaya tetap mengutamakan kualitas dari hasil pekerjaan kita, maka opsi yang paling tepat yang kita pilih adalah bekerja ekstra keras termasuk lembur untuk memenuhi deadline. Jadi tetap mengutamakan hasil akhir dari kualitasnya walaupun waktunya sudah mepet. Jadi kita usahakan sampai lembur. Selanjutnya soal nomor 22. Anda menemukan amplop berisi sejumlah uang di lantai kantor tanpa ada identitas pemilik. Setelah menunggu beberapa jam, tidak ada yang mengklaim kehilangan uang tersebut. Anda sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadi yang mendesak. Apa yang akan Anda lakukan? Oleh karena uang tersebut bukan hak milik kita, maka yang paling positif adalah kita serahkan uang tersebut ke bagian keamanan atau administrasi kantor supaya lebih aman. Selanjutnya soal nomor 23. Anda menyaksikan rekan kerja Anda mengambil beberapa alat kantor yang cukup mahal dan memasukkannya ke dalam tas pribadinya. Anda yakin bahwa dia bermaksud membawanya pulang untuk keperluan pribadi. Bagaimana Anda menyikapi situasi ini? Maka yang paling positif kita tentu mendekati rekan kerja tersebut dan minta untuk mengembalikan barang-barang tersebut, karena tentu barang tersebut tidak haknya. Jadi opsi jawaban yang C adalah yang paling tepat. Selanjutnya soal nomor 24. Anda adalah CPNS di Kementerian Kesehatan. Pada awal periode kerja, setiap pegawai baru harus menjalani masa orientasi untuk ditempatkan pada beberapa unit yang berbeda. Yang selanjutnya pegawai akan mendapatkan penempatan definitif. Setelah Anda memperoleh penempatan definitif, hal yang pertama yang akan Anda lakukan saat memasuki tempat kerja yang baru adalah, di tempat yang baru, maka yang paling positif tentu kita menyapa rekan kerja yang baru, saling mengenal, dan kita juga mengenal bagaimana sistem kerja di tempat yang baru tersebut. Jadi opsi yang B ini adalah yang paling tepat. Selanjutnya nomor 25. Anda adalah seorang dosen di suatu perguruan tinggi negeri. Tugas Anda di antara lain melakukan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sebagaimana tridharma perguruan tinggi. Pada akhir semester kinerja Anda dinilai atasan tidak terlalu bagus dalam mengajar dibanding rekan kerja Anda. Maka sikap Anda yang paling positif di sini adalah kita tentu meminta saran kepada rekan kerja yang tadi dinilai lebih bagus. Jadi kita minta saran rekan kerja tersebut bagaimana kinerja yang bagus. Jadi opsi jawaban yang B adalah yang paling tepat. Selanjutnya soal nomor 26. Anda telah lama bekerja dengan baik di bagian marketing. Kemudian pimpinan menjanjikan gaji yang Anda dapatkan mulai bulan ini diumumkan akan mengalami pertambahan dari tunjangan pegawai tahunan dan sudah diteruskan ke bagian penggajian. Tapi setelah melakukan pengecekan ternyata gaji Anda tidak mengalami penambahan sama sekali. Sikap Anda, maka kita bisa cek ataupun konfirmasi ke bagian gaji, karena penggajian itu sudah masuk ke bagian gaji. Jadi kita bisa konfirmasi dan mengecek di sana sambil juga menyampaikan masukan perbaikan. Jadi opsi yang A ini yang paling tepat. Selanjutnya soal nomor 27. Anda bekerja di bank sebagai customer service. Pada saat Anda sedang melayani pengunjung, terjadi antrian yang sangat ramai. Beberapa orang terlihat berdiri dan tidak mendapat tempat duduk. Sikap Anda. Jadi kita mengutamakan pelayanan kepada pengunjung
maka kita bisa dengan cara membuka loket pelayanan tambahan supaya mengurangi antrean dan orang-orang yang awalnya berdiri itu bisa dapat tempat duduk, sehingga mempercepat pelayanan juga. Jadi opsi yang B ini adalah yang paling tepat. Soal nomor 28. Saat sedang melakukan pelayanan kepada masyarakat, pimpinan kantor memanggil Anda untuk segera menghadap ke ruangannya. Sikap Anda. Dari peristiwa yang digambarkan di soal nomor 28, maka sebaiknya kita selesaikan dulu pelayanan kepada pengunjung. Jadi kita tetap mengutamakan pelayanan kepada pengunjung. Setelah selesai baru kita menghadap ke pimpinan. Jadi opsi A adalah yang paling tepat. Selanjutnya soal nomor 29. Saya sedang mengerjakan laporan tugas semester yang akan dikumpulkan besok pagi. Tiba-tiba sahabat saya datang dengan wajah sedih dan ingin curhat kepada saya. Sikap saya. Nah, dari peristiwa yang ada, maka kita tetap orientasi kepada rekan kita yang sedang ingin curhat, maka kita memberikan tanggapan dan tetap sambil mengerjakan laporan kita. Jadi opsi B yang paling tepat. Selanjutnya soal nomor 30. Respon saya ketika ditugaskan oleh pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat badan pertimbangan jabatan dan pangkatan adalah, dari opsi jawaban yang tersedia, maka kita pilih opsi yang A sebagai opsi yang paling positif, karena kita sebagai notulen rapat, maka kita tidak berhak untuk membocorkan hasil keputusan rapat, karena bukan merupakan wewenang kita sebagai notulen. Maka kita jaga integritas kita sebagai notulen dalam rapat, yang mana tidak akan membocorkan hasil keputusan karena bukan wewenang kita. Nah, itu tadi pembahasan soal tryout Selkom P3K 2024 untuk bagian yang pertama. Silakan ikuti pembahasan soal pada bagian kedua pada video saya yang selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.